Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Berikut ini akan dijelaskan lanjutan dari pokok bahasan interaksi foton dengan materi. Video sebelumnya telah dibahas tentang sifat dualisme cahaya, kemudian teori foton. Pada video berikut ini akan dijelaskan tentang efek fotolistrik. Apa itu efek fotolistrik? Efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron pada logam karena dikenai oleh cahaya atau foton. Peristiwa efek fotolistrik dapat digambarkan pada gambar di sebelah kiri bawah. Untuk mengamati terjadinya efek fotolistrik dapat dilakukan eksperimen dengan skema seperti pada gambar di kanan bawah, para pemirsa. Nah, untuk sebelah kiri ini digambarkan logam, kemudian ada elektron-elektron pada permukaannya yang kita kenal dengan elektron valensi. Kemudian kalau sebuah foton datang atau disinari dengan suatu cahaya atau gelombang elektromagnetik, maka gambaran gelombang elektromagnetik itu adalah berupa foton atau bola-bola kecil. Nah, kemudian ketika mengenai permukaan logam, maka ada foton-foton, maaf, yang mengenai elektron valensi, kemudian elektron valensinya akan terlepas. Nah, elektron yang terlepas karena dikenai foton atau cahaya itu dinamakan fotoelektron. Nah, fenomena inilah yang dinamakan efek fotolistrik. Nah, sebagai skema gambaran untuk membuktikan terjadinya efek fotolistrik, ini ada dua elektroda, kemudian ini ada ruang kaca, elektroda yang sebelah kiri, katoda, sebelah kanan anoda, kemudian dikenakan cahaya atau gelombang elektromagnetik. Kemudian di sebelah kanan dipasang galvanometer untuk mengetahui ada tidaknya elektron atau arus listrik. Kemudian di kedua ujung dihubungkan dengan potensiometer dan sumber tegangan. Nah, ini adalah skema dari efek fotolistrik. Nah, kemudian ketika elektron atau foton, maaf, mengenai logam emitter, maka ada elektron yang lepas, kemudian akan menuju ke anoda, kemudian akan keluar sebagai arus yang dideteksi oleh galvanometer. Nah, kemudian dari sini diatur potensionya untuk memberikan tegangan supaya tidak ada elektron yang lepas sampai ke korektor. Nah, potensial ini selanjutnya dinamakan potensial penghenti. Jadi ada beberapa istilah pengertian pada efek fotolistrik. Yang pertama adalah energi ambang, notasinya W0, para pemirsa, adalah energi foton minimal untuk melepaskan elektron dari ikatan atom dalam logam atau emitter. Kemudian yang kedua adalah frekuensi ambang, notasinya F0, adalah frekuensi foton minimal untuk melepaskan elektron dari ikatan atom dalam logam atau emitter. Kemudian yang ketiga, panjang gelombang ambang atau lambda 0 adalah panjang gelombang foton maksimal untuk melepaskan elektron dari ikatan atom dalam logam atau emitter. Nah, dari pengertian-pengertian di atas, maka persamaan efek fotolistrik dapat dituliskan secara umum sebagai berikut. E sama dengan W0 plus Kmax, di mana E adalah energi foton datang, W0 adalah energi ambang atau fungsi usaha, yaitu energi minimal untuk melepaskan ikatan elektron dari ikatan atom. Kemudian Kmax ini adalah energi kinetik maksimum fotoelektron. Dengan catatan bahwa ketika terjadi tumbukan, ini peristiwanya adalah tumbukan elastik sempurna. Maka nilai K-nya adalah Kmax. Sedangkan Vp tadi adalah potensial yang diberikan agar elektron yang lepas dari emitter tidak sampai di kolektor. Maka potensialnya namanya potensial penghenti, yaitu potensial minimal yang diberikan antara dua elektroda agar tidak ada fotoelektron yang dapat mencapai kolektor, yaitu dengan melihat galvanometer sama dengan 0.
Nah, dari persamaan umum ini, para pemirsa, karena E W0 dan Kmax adalah bentuk energi, maka masing-masing dapat dinyatakan dalam persamaan lain, yaitu E bisa dinyatakan dengan HF atau Hc per lambda, W0 bisa diganti dengan HF0, di mana F0 ada frekuensi ambang, atau Hc per lambda 0, di mana lambda 0 adalah panjang gelombang ambang, sedangkan Kmax karena digunakan hukum kekekalan energi, maka energi kinetik sama dengan energi potensial listriknya, yaitu Kmax sama dengan E kali Vp, di mana Vp potensial penghenti. Demikian penjelasan dari peristiwa efek fotolistrik. Untuk lebih memahami, kita akan lengkapi dengan beberapa contoh para pemirsa. Contoh soal yang pertama, sebagai soal nomor 2, lanjutan video yang pertama, panjang gelombang ambang logam emitter sebesar 5.000 angstrom. Hitung energi ambang logam tersebut. Selanjutnya, jika logam disinari cahaya 4.000 angstrom, hitunglah energi kinetik maksimum fotoelektron yang dilepaskan dari logam emitter tersebut. Jadi soal ini kalau kita sederhanakan diketahui panjang gelombang ambang lambda 0 5.000 angstrom. Hc adalah konstanta yang telah dibahas dalam teori foton. Ini mohon bisa diingat terus karena dipakai secara langsung, yaitu 12,4 kali 10 pangkat 3 elektron volt angstrom. Sedangkan panjang gelombang dari foton datang 4.000 angstrom. Nah, jadi penyelesaian dari soal ini kita menggunakan persamaan energi ambang E atau W0 sama dengan Hc per lambda 0. Kita ketemu dengan konstanta Hc langsung digunakan 12,4 kali 10 pangkat 3 EV angstrom dibagi dengan lambda 0 5.000 angstrom. Akan diperoleh W0-nya atau energi ambang 2,48 EV. Nah, sedangkan energi foton datang, kita pakai persamaan E Hc per lambda, ketemu konstanta hasil lagi, 12,4 kali 10 pangkat 3 EV angstrom, dibagi lambda 4.000 angstrom, akan diperoleh 3,10 EV, elektron volt. Nah, ini adalah skema gambaran dari fenomena efek fotolistrik. Ini foton datang, nabrak elektron permukaan dari logam akan lepas sebagai Kmax. Ini energi ikatnya adalah energi ambang. Nah, dari persamaan efek fotolistrik, E sama dengan W0 plus Kmax, maka Kmax-nya sama dengan E dikurangi W0, E-nya sudah dihitung ya dari persamaan B, kemudian W0-nya dari persamaan A, maka akan diperoleh Kmax-nya sama dengan 0,62 elektron volt. Demikian para pemirsa penyelesaian soal nomor 1. Kita akan lihat soal nomor 2. Ini sebagai soal nomor 3 untuk video kedua. Dalam percobaan efek fotolistrik digunakan sumber cahaya panjang gelombang 3.500 angstrom. Ternyata diperlukan potensial penghenti 1,06 volt. Berapakah potensial penghenti diperlukan untuk logam emitter yang sama apabila sumber cahaya diganti dengan panjang gelombang 4.200 angstrom? Jadi kalau soal ini kita sederhanakan, diketahui lambda 1 3.500 angstrom, potensial penghenti pertama 1,06 volt, lambda 2 diganti 4.200 angstrom, potensial penghentinya jadi berapa volt? Nah, penyelesaian dari soal ini, para pemirsa, kita akan awali dari energi foton yang ke-1 dulu. Pakai persamaan E1 sama dengan Hc per lambda 1. Hc konstanta yang sering dipakai. Lambda 1-nya 3.500 ketemu 3,54 eV. Ini energi foton yang pertama. Maka dari persamaan Kmax sama dengan EVP1, maka PP1 diketahui 1,06 volt, maka Kmax 1-nya 1,06 EV. Dari persamaan efek fotolistrik, E1 sama dengan W0 plus Kmax, maka W0-nya sama dengan E1 dikurangi Kmax. E1-nya sudah dihitung di atas, Kmax-nya sudah dihitung di bagian kedua,
maka akan diperoleh W0 energi ambangnya 2,48 eV. Nah, nilai ini adalah nilai tetapan yang nggak berubah untuk logam yang sama. Nah, kemudian fotonya diganti dengan panjang gelombang yang berbeda, yaitu 4.200 angstrom. Kita hitung dulu energinya sekarang, E2 sama dengan Hc per lambda 2. Ketemu konstanta Hc lagi, para pemirsa. Nah, kalau kita masukkan nilai-nilainya, ketemu E2 2,95 eV. Nah, jika dimasukkan persamaan efek fotolistrik E2 sama dengan W0 plus Kmax 2, maka Kmax 2-nya sama dengan E2 min W0. E2-nya sudah dihitung 2,95 eV, W0-nya menggunakan W0 2,48 eV karena logamnya sama. Maka kalau kita masukkan nilai-nilainya akan ketemu Kmax 2-nya 0,47 eV. Nah, sehingga potensial penghentinya itu sama dengan Kmax dibagi dengan E dari persamaan ini, maka akan diperoleh 0,47 volt. Demikian para pemirsa, contoh yang terkait dengan peristiwa efek fotolistrik. Untuk fenomena selanjutnya, yaitu hamburan Compton, akan dijelaskan di dalam video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.